Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isanggoro dari kelompok 2 dengan NIM 12111919 dengan kelas OSI B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sensor cahaya. Jadi yang pertama itu adalah pengertian. Sensor adalah komponen yang dapat digunakan untuk mengkonversi suatu besaran tertentu menjadi satuan analog sehingga dapat dibaca oleh suatu rangkaian elektronik. Jadi sensor merupakan jenis transducer yang digunakan untuk mengubah variasi mekanis, magnetis, panas, sinar, dan kimia menjadi tegangan dan arus listrik. Kemudian yang akan saya bahas yaitu sensor cahaya. Sensor cahaya sendiri memiliki pengertian ialah alat yang digunakan dalam bidang elektronika yang berfungsi untuk mengubah besaran cahaya menjadi besaran listrik dan dikatakan sebagai komponen elektronika yang dapat memberikan perubahan besaran elektrik pada saat terjadi perubahan intensitas cahaya yang diterima oleh sensor cahaya tersebut. Kemudian yang kedua adalah prinsip kerja. Jadi sensor cahaya sendiri memiliki prinsip kerja yaitu mengubah energi cahaya atau foton menjadi energi listrik atau elektron. Foton sendiri adalah partikel cahaya yang membawa energi. Jadi ketika foton menabrak material sensor cahaya, mereka dapat melepaskan elektron. Elektron inilah yang kemudian dapat mengalir melalui sirkuit elektronik menghasilkan sinyal listrik. Besarannya sinyal listrik yang dihasilkan tergantung pada intensitas cahaya. Jadi semakin terang cahayanya, semakin banyak foton yang menabrak sensor cahaya. Dan semakin banyak elektron yang dilepaskan, hal ini menghasilkan sinyal listrik yang lebih kuat. Kemudian yang ketiga ialah fungsi dari sensor cahaya. Jadi sederhananya adalah untuk menerima paparan cahaya langsung yang kemudian akan diubah menjadi energi listrik untuk dimanfaatkan di berbagai jenis rangkaian elektronika. Sensor cahaya mempunyai fungsi spesifik yang berbeda-beda tergantung dengan jenisnya. Untuk detailnya akan dijelaskan pada subbab jenis sensor cahaya. Kemudian, sensor cahaya sendiri terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah fotovoltaik, kedua fotokonduktif, dan yang ketiga fotolistrik. Kemudian jenis yang pertama dari sensor cahaya ialah fotovoltaik. Fotovoltaik adalah jenis sensor cahaya yang menghasilkan perubahan pada output sensornya. Sensor ini bekerja mengubah energi dari sinar langsung menjadi energi listrik. Dengan adanya penyinaran cahaya dapat menyebabkan pergerakan elektron dan menghasilkan tegangan. Kemudian implementasi dari fotovoltaik ini ialah solar cell atau sel surya. Sensor cahaya yang mengubah sinar matahari secara langsung menjadi energi listrik. Cara kerja dari solar cell yaitu berfokus kepada pengubahan energi cahaya foton menjadi energi listrik. Proses ini terjadi di komponen utama sel surya yaitu sel fotovoltaik. Sel ini disusun secara kolom dan baris pada jumlah tertentu sesuai dengan ukuran sel surya. Setelah energi diubah, maka elektron-elektron akan berpindah dikumpulkan di komponen lain di dalam sel surya. Jadi implementasi dari fotovoltaik yang lain biasanya diantaranya membangkit listrik tenaga surya (PLTS) skala besar, pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atap, penerangan jalan umum tenaga surya (PJUTS), pompa air tenaga surya, dan sistem pendingin udara tenaga surya. Kemudian yang kedua ialah fotokonduktif. Fotokonduktif memiliki pengertian yaitu sensor yang berfungsi mengubah intensitas cahaya menjadi perubahan konduktivitas pada kaki terminal outputnya berdasarkan kuat lemah cahaya yang diterima sensor. Sensor jenis ini akan memberi perubahan tahanan resistansi pada sel-selnya. Prinsip kerja dari sel jenis ini adalah semakin tinggi intensitas cahayanya yang masuk ke dalam sensor, maka akan semakin kecil pula nilai tahanannya.
Kemudian implementasi dari fotokonduktif ini ada pada LDR atau Light Dependent Resistor. LDR ini merupakan sebuah resistor yang memiliki nilai resistansi terpengaruh dari perubahan intensitas cahaya yang diterima sensornya. Sensor ini berfungsi untuk mengubah intensitas cahaya menjadi hambatan listrik. Prinsip kerja LDR adalah semakin kuat intensitas cahaya yang diperoleh, maka resistensinya akan semakin kecil. Begitu pula sebaliknya. Dan kemudian fotokonduktif ini terdapat di lampu otomatis sederhana, dapat juga digunakan untuk pengukuran intensitas cahaya sederhana. Kemudian sistem keamanan cahaya dan otomatisasi rumah tangga. Kemudian yang kedua adalah dari fotokonduktif ialah fotodioda. Fotodioda ini memiliki pengertian yaitu komponen yang berfungsi untuk mengubah intensitas cahaya menjadi konduktivitas dioda. Sebuah dioda ketika mendapatkan cahaya akan menghasilkan perubahan resistensi. Nilai resistensi akan semakin rendah ketika intensitas cahaya yang diterima semakin besar. Fotodioda mempunyai nilai resistensi rendah dan arus listrik yang hanya dapat mengalir satu arah saja dari anoda ke katoda. Dan di fotodioda ini biasanya dapat digunakan untuk peralatan keamanan, dapat juga digunakan untuk peralatan rumah tangga. Kemudian yang ketiga adalah fotolistrik. Fotolistrik ini memiliki prinsip kerja berdasarkan pantulan karena adanya perubahan posisi atau jarak suatu sumber sinar ataupun target dari pemantulnya yang terdiri dari pasangan penerima dan sumber cahaya. Fotolistrik dapat diimplementasikan pada sensor inframerah atau infrared. Sensor ini memiliki pengertian yaitu sensor cahaya yang merespon adanya perubahan cahaya jenis inframerah saja. Prinsip kerja dari sensor inframerah adalah ketika sensor menerima pancaran cahaya inframerah, maka di antara kaki terminal outputnya akan terjadi perubahan resistensi. Salah satu contoh sensor ini yaitu LED inframerah. Dan infrared sendiri dapat kita temukan di pintu otomatis, sistem keamanan, penghitung orang, pengendali peralatan elektronik, dan pengukur suhu. Kemudian contoh implementasi dari fotolistrik yaitu ada pada sensor ultraviolet atau disingkatnya sensor UV. Sensor ini adalah jenis sensor cahaya yang dapat merespon ketika adanya perubahan intensitas cahaya ultraviolet yang mengenainya. Sensor jenis ini sangat sensitif sekali terhadap keberadaan api bahkan sekecil apapun, seperti pada api rokok. Kemudian sensor UV ini dapat kita temukan pada detektor api, pemantau kualitas udara, sterilisasi, deteksi uang palsu, dan keringkan cat atau untuk mengeringkan cat. Baik, sekian presentasi dari saya, kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.